Shalom, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan dan doa sebagai pengantar dan penguat untuk memasuki pekan hidup yang baru hari ini. Dan bacaan firman Tuhan kita saat ini, saudara, terdapat dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan 18. Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan judul renungan kita saat ini adalah Tuhan Yesus ada, pasti aman. Tuhan Yesus ada, pasti aman. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membacakan bacaan firman Tuhan saat ini, sebelum kita mendengar akan renungannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Putra Kudus, Juru Selamat kehidupan kami, Allah yang agung, saatnya kami akan membaca firman Tuhan sambil hidup di dalam keimanan kami sebagai orang percaya. Dan kami mohon agar Tuhan senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, paling tidak. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengar suara kebenaran firman-Mu, dan kami semakin kuat di dalam memasuki pekan hidup yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu mencintai kami dan kami mencintai Engkau, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, mari perhatikan bacaan firman Tuhan Yohanes 10 ayat 7 sampai dengan 18 sambil saudara mendengarkan akan renungannya pada saat ini. Saudara umat Tuhan, dalam budaya Timur Tengah ada kebiasaan, ternyata ada kebiasaan yang dilakukan oleh para gembala saat domba-dombanya sudah berada di suatu tempat. Katakanlah saat domba-dombanya sudah digiring dan masuk ke dalam tempat yang biasanya berbentuk sebuah gua. Nah, biasanya gembala-gembala di Timur Tengah itu akan berbaring, saudara-saudara, akan berbaring di pintu gua, sehingga tidak ada serigala atau binatang-binatang buas yang dapat masuk ke dalam melewati pintu gua sampai menerkam domba-domba tersebut. Itulah kebiasaan para gembala saat itu. Saudara-saudara, sekali lagi, bahwa ketika para domba-dombanya itu sudah ada di dalam gua, maka biasanya gembala-gembala itu tidur, berbaring, melintang di pintu gua, ya, untuk menjaga agar supaya binatang-binatang buas dan tidak ada satupun yang bisa mengganggu kawanan domba gembalaannya. Nah, ini adalah kebiasaan yang luar biasa sekali, saudara-saudara. Artinya, para gembala-gembala di Timur Tengah itu rela menyerahkan nyawanya, rela bertarung nyawa bagi setiap domba-dombanya, sebab ia sendiri menjadi pintu agar kawanan domba-dombanya terhindar dari segala sesuatu yang penuh dengan bahaya yang mengancam para domba. Nah, saudara-saudaraku, dalam bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Saudara tadi sudah membacanya kan? Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Dan ternyata, saudara, saya mau katakan begini. Ternyata sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus ternyata tidak hanya memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Tapi sebagai gembala yang baik, Dia juga rela menjaga saudara dan saya setiap waktu, setiap saat, agar saudara dan saya senantiasa menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan damai. Dia rela memberikan segala waktunya untuk menjaga kehidupan saudara dan saya, menjaga kehidupan rumah tangga saudara dan saya, menjaga kehidupan anak-anak saudara dan saya. Yesus sendiri menjadi perlindungan untuk kita. Apa yang perlu kita takutkan? Apabila si jahat hendak menyentuh kita, para domba-dombanya, maka ia akan sanggup melawan akan si jahat tersebut. Dan si jahat itu tidak akan sanggup melawan akan Yesus sebagai gembala agung kita. Jadi, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kalau saat ini pergumulan, persoalan, badai kehidupan, sakit, penyakit, kegagalan, penindasan bisa menerpa saudara dan saya, bisa membuat saudara dan saya takut, bisa saja. Minggu saat ini, pekan yang baru saat ini, saudara dan saya akan menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak penindasan, begitu banyak hal-hal yang menakutkan.
Tapi hari ini, saudara dan saya diberkati oleh firman Tuhan. Selama ada Yesus, saudara dan saya pasti aman. Karena dia tidak hanya memberikan nyawanya untuk saudara dan saya, tapi dia juga bersedia untuk menjadi pelindung, penjaga kehidupan saudara dan saya. Jadi jangan takut. Jangan takut menghadapi segala tantangan kehidupan di pekan yang baru ini. Yesus ada, semuanya pasti aman. Amin. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang menyapa akan kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di mana kekuatan firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa ternyata Engkau tidak hanya menjadi gembala, Engkau tidak hanya menjadi penyelamat atau penebus, Engkau tidak hanya menyerahkan nyawa-Mu untuk kami, tapi sebagai gembala yang baik, sebagai Tuhan yang luar biasa, Engkau setiap saat menjaga kami, melindungi kami dari segala macam ancaman, dari segala macam mara bahaya. Karena itu Tuhan, sekalipun di pekan yang baru saat ini yang akan kami hadapi, ada begitu banyak ancaman, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kegagalan, kami tidak takut karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, di dalam keimanan kami kembali berdoa. Kami serahkan akan kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Selama usaha itu kami lakukan di dalam takut akan Tuhan, maka kami yakin dan percaya usaha itu akan Engkau berkati dan menjadi berkat untuk kehidupan kami dan keluarga kami. Kami sebagai orang tua berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami serahkan mereka di dalam masa pertumbuhan dan juga mereka yang ada di dalam usia pemuda dan remaja. Tuhan menyayangi dan mencintai mereka. Tuhan menjaga dan memelihara anak dan cucu-cucu kami. Sebagai anak-anak kami berdoa untuk orang tua yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kekuatan Tuhan Yesus kami mohon, tetap jaga dan pelihara orang tua kekasih kami. Lindungi mereka Tuhan, sebagaimana mereka menyayangi kami sampai dengan saat ini dan seterusnya. Maka kami yakin dan percaya, kasih sayang Tuhan menyertai dan memberkati semua orang tua kami yang sangat kami kasihi dan kami cintai. Terima kasih Bapa di sorga, sanak keluarga kami, adik kakak kami, famili kami, dimanapun mereka berada, di dalam tangan kami serahkan mereka semua. Bangsa dan negara kami pun kami percayakan ada di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Begitu juga Presiden, para pemimpin kami, Wakil Presiden, para Menteri, TNI dan Polri, para nakes, kami percayakan di dalam tangan kuasa kasih. Tak lupa Tuhan, kami serahkan segala rencana-rencana kami di pekan yang baru saat ini. Biarlah rencana-rencana ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami percaya bahwa rencana-rencana ini, selama rencana itu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, maka rencana ini akan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Berkati akan gereja-gereja-Mu, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta, dan juga pengurus-pengurus gereja, bahkan sampai pembantu-pembantu umum dalam gereja, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Saat ini hamba berdoa bagi semua yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Berbagai macam sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami masing-masing terangkat dari tubuh kami, karena Yesus yang sudah menebus kami. Tubuh kami adalah bait Allah, bukan tempat untuk sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan tubuh kami agar senantiasa sehat menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, kami sempurnakan doa yang kurang sempurna ini di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku umat Tuhan, mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita dengan penuh kerendahan hati. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat memasuki pekan hidup yang baru. Jangan takut, ada Yesus, saudara dan saya.
aman. Shalom.